Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha ingin ngevlog suasana di Malaysia. Nah, sahabat-sahabatku semua, saya berada di kotanya ya. Tapi ini kota bukan kota besar. Tapi kita bisa melihat sendiri ya, suasananya di sini itu sangat rapi dan bersih. Di Malaysia, hal-hal yang sangat mendasar itu memang diperhatikan. Mungkin kalau dari pandangan kita nampak sepele, tetapi ini sangat berdampak, sangat bagus dan positif. Di antaranya, tempat-tempat seperti ini sangat rapi, sangat bersih, tidak ada sampah satupun, sahabatku semua. Lihat, ini area pasar ya, tapi suasananya bersih banget. Rumput-rumput itu juga dipotong. Jadi ada tukang pemotong rumputnya sendiri kalau di sini, sahabatku semua. Kemudian meskipun daerah ini sekitaran daerah sungai, tapi lihat kebersihannya ini sangat luar biasa. Bersih banget. Kalau bersih seperti ini, sahabat-sahabatku semua, tentunya lingkungan juga akan menjadi indah. Dan ini berdampak di sektor pelancongan. Dan kebetulan saya ini tinggal di daerah yang merupakan salah satu sektor pelancongan ya. Ini berada di Mersing, salah satu kota yang ada di Malaysia, tapi tidak begitu besar kotanya, tapi sebenarnya memiliki keindahan pulau-pulaunya. Jadi biasanya sungai ini dilewati kapal-kapal untuk pergi ke pulau. Nah, lihat sahabat-sahabat semua, bersih, rapi, meskipun kota kecil ya. Sangat bersih, tidak ada sampah satupun yang merata-rata di jalan. Plastik pun nggak ada loh. Ini saya bercerita tentang kehidupan suasana di Malaysia, sahabatku semua. Ini bukan tentang kita membanding-bandingkan, bukan ya, tetapi dari hal seperti ini kita bisa melihat bahwa hal-hal yang mendasar di Malaysia itu diperhatikan banget. Salah satunya tentang kebersihan lingkungan. Yang di ujung sana pasar, sahabatku semua. Yang di tepi ini merupakan salah satu kapal bersandar ya. Dan di sini tuh bersih banget, ada tempat duduknya. Nah, tempat ini sering saya vlog ya. Tapi memang tempatnya luar biasa bersihnya. Longkangnya ya Allah, lihat bersihnya itu luar biasa. Jadi hal-hal yang mendasar seperti ini memang perlu diperhatikan. Karena akan menciptakan dampak yang sangat besar. Salah satunya keindahan, kemudian juga kesehatan berpengaruh. Bersih loh, plastik pun nggak ada. Luar biasa memang. Nah, di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, tempat putung rokok pun itu juga ada loh. Ada tempat sampahnya tersendiri. Jadi sepele tapi diperhatikan. Nggak ada yang merokok di tempat-tempat umum terus dibuang begitu saja, itu nggak ada. Tapi kalau di sini memang ya luar biasa kebersihannya. Warganya itu juga disiplin ya, teratur. Kemudian bab soal masalah hal-hal yang mungkin di Indonesia itu masih diatur, tapi di sini itu nggak perlu ya. Mobil parkir sendiri, nggak ada yang menjaga. Suasananya memang sangat cantik. Kalau di Malaysia seperti ini itu dipanggil pasaraya. Dan saya akan masuk ke dalam biar sahabat-sahabatku tahu suasananya isinya seperti apa. Dan barang-barang di Malaysia itu harganya mahal atau tidak. Karena kalau dibandingkan dengan di Indonesia, sahabatku semua, sebenarnya upah kerja di Malaysia itu lebih tinggi loh daripada di negara kita. Dan harga barang-barang di sini juga cukup murah meriah. Dan itu dia kapal-kapal yang biasanya membawa pelancong, biasanya akan pergi ke pulau, sahabatku semua. Kapal-kapal mancing. Jadi pelancong boleh sewa kapal untuk mancing, untuk singgah ke pulau. Karena tempat ini merupakan salah satu tempat wisata pulau, sahabatku semua, di daerah Mersing. Sudah masuk di pasar raya, sahabatku semua. Dan seperti ini suasana pasar raya yang ada di Malaysia. Meskipun bukan kota besar, tetapi di sini itu kota pelancong ya. Makanya banyak mas-mas bule. Ada biskuit tiger. Ini kalau di Indonesia juga ada sih, tapi bukan tiger namanya. Sebenarnya satu produk. Kita akan pergi ke ujung sana, sahabatku semua. Ini produk-produk Indonesia pun juga ada, seperti sabun cuci. Nih sabun cuci dari Indonesia.
Ini sesuatu yang sangat bagus ya sahabatku semua, apabila ada produk Indonesia yang dijual di Malaysia. Jadi para sahabat-sahabatku, inilah suasana pasar raya yang ada di Malaysia. Saya akan pergi ke area beras, minyak, gula, harganya berapa kira-kira, mahal atau murah, saya akan tunjukkan ya sahabat-sahabatku semua. Kalau di Malaysia sahabat-sahabatku semua, aneka jenis Maggi itu memang sangat banyak ya, atau mie instan. Jadi di Malaysia tuh mie instannya itu seperti ini sahabatku semua, berbagai rasa. Yang paling populer itu rasa kari. Kalau mie Indonesia juga ada, mie sedap, Indomie goreng ada. Yang ini Malaysia, yang ini Indonesia, mie soto, mie goreng. Mie goreng ini termasuk harganya cukup murah meriah sahabatku semua. Ini isinya 5. Ini isinya 5. Harganya sekitar Rp4,69, sekitar Rp15.000 ya, dapat 5. Berarti harganya satu packnya itu dihargai sekitar 4.000-an ya, hampir 4.000-an sahabatku semua. Cukup murah meriah. Dan untuk beras, ini beras itu selalu menjadi kontroversi ya. Kata Indonesia mengirim beras ke Malaysia lah, padahal enggak. Jadi selama ini belum ada kerjasama ya antara Indonesia dan Malaysia soal beras. Ini beras di Malaysia tuh seperti ini sahabatku semua, enggak ada made in Indonesia. Beras wangi juga ada. Di sini biasanya kalau saya lihat itu dari Thailand, Vietnam. Kalau yang seperti ini beras wangi itu biasanya dari Thailand. Ini beras panjang juga ada. Jadi berasnya itu berbagai aneka beras sahabatku semua. Jadi di Malaysia itu enggak krisis beras. Kata siapa di Malaysia krisis beras? Enggak, di sini beras melimpah ya. Jadi jangan sering salah paham. Kadang-kadang kan berita itu di media itu hebohnya luar biasa. Oh, Malaysia kekurangan beras, Malaysia enggak ada beras. Tapi pada faktanya ini loh, stok beras di sini sangat banyak, aman. Ini fakta ya, ini bukan hoax. Dan mudah-mudahan tidak ada yang berkomentar kamu disuruh ini disuruh itu. Padahal saya membuat video vlog ini adalah ya sambil saya belanja, saya ngevlog. Begitu sahabatku semua. Ini berasnya banyak dan beraneka jenis ya. Ada ukuran sedang, ukuran banyak loh. Yang seperti ini beras-beras agak mahal sahabatku semua, beras panjang. Ini biasanya untuk nasi biryani, nasi kenduri. Kalau di Indonesia kan jarang orang masak nasi biryani, tapi kalau di Malaysia biasanya masak nasi biryani, nasi Arab itu menjadi hal biasa. Ini beras Thailand, banyak kok stok beras. Ini kata siapa yang bilang di Malaysia beras apa nggak ada, banyak. Ini beras pulut, ini beras, harganya itu ya bervariasi ya. Jadi tergantung. Kalau beras Kashmir itu beras Pakistan ya, ini harganya bervariasi. Tergantung kualitas. Kalau kualitasnya bagus ya harganya mahal. Kalau kualitasnya biasa ya harganya biasa. Yang ini biasa sahabatku semua. Tetapi ini sudah enak kok. Saya pun makan juga pakai beras suka hati. Ini rasanya sudah enak. Ini apple. Sudah jelas sahabatku semua, di sini beras stok melimpah, nggak ada krisis beras. Kata siapa krisis beras? Untuk harga minyak goreng ya, minyak goreng itu lebih murah di sini ya. Meskipun nggak subsidi, tapi lebih murah di sini. Kalau di rumah kan agak mahal. Oke sahabat-sahabatku semua, saya akan pindah ke area sana. Jadi kalau gula di Malaysia itu bervariasi ya. Ada yang subsidi, ada yang juga tidak subsidi seperti ini. Tapi kali ini saya tidak mengambil gula karena saya pun juga kurang ya minum-minum manis sahabatku semua. Yang ini buah. Kalau harga buah di Malaysia ya terbilang lebih murah sahabatku semua. Ini harga telur. Harga telur di sini tuh murah banget loh. Dan ada grade-nya, bervariasi, bukan hanya satu jenis saja sahabatku semua. Jadi saya vlogkan semua. Ini termasuk salah satu pasar raya yang tidak begitu besar.
Sebenarnya kalau yang besar lagi itu ada ya, ujung sana. Cuma karena saya di sini nggak belanja, saya cuma ngevlog biasa sambil berbelanja itu. Berbelanja untuk keperluan sehari-hari. Ini yang rempah-rempah siap saji. Oke sahabatku semua, ini rempah-rempah siap saji. Ini bubuk kunyit campur. Kalau di kampung saya itu nggak ada ya yang jualan bubuk kunyit. Di kampung rata-rata itu kunyit hidup, tapi kalau di Malaysia biasanya orang menggunakan ini bubuk kunyit. Oke sahabat-sahabatku semua, saya akan belanja. Nah, ini tepung terigu, tepung gandum. Tepung gandum di sini tuh namanya tepung gandum, kalau di Indonesia tepung terigu. Dan harganya cukup murah sahabatku semua, lebih murah di Malaysia ya tepung terigu. Oke sahabat-sahabatku semua, kita akan pergi ke sebelah sini. Kalau untuk harga minyak di Malaysia itu sebenarnya tergantung itu ya, jenamanya. Kalau jenamanya bagus, harganya ya cukup lumayan bagus. Sebenarnya tergantung quality ya. Kalau cari yang quality bagus, harganya ya cukup bagus sahabatku semua. Beras lagi, jumpa beras lagi. Loh, beras melimpah. Ini yang buat video kadang-kadang, oh di Malaysia krisis beras, di Malaysia kekurangan beras. Loh ini loh, beras, stok beras melimpah banget. Apalagi kemarin ada Menteri Indonesia dan Menteri Malaysia berjumpa. Malaysia minta dikirim beras, padahal itu merupakan salah satu kerjasama ya. Apabila di Indonesia mungkin berasnya melimpah, kan bisa dijual ke Malaysia, dan itu kan sebuah keuntungan untuk Indonesia. Banyak netizen yang sering salah paham, seolah-olah di sini keadaan tidak baik-baik saja, padahal di sini tuh keadaan ya baik-baik saja sahabatku semua. Jadi di Malaysia nggak krisis beras sahabatku semua. Banyak kok beras di sini dijual di kedai-kedai atau di pasar raya. Kadang-kadang netizen yang sering salah paham sampai saya lupa berbelanja. Jadi alhamdulillah kalau kerja di sini, jika kita kerja dengan secara sah resmi, aman-aman aja. Dan saya pun juga sangat bersyukur lah di saat keadaan tidak baik-baik saja di kampung ataupun di negara Indonesia. Kadang-kadang kalau cari kerja itu susah ya, tapi setidaknya sebagai TKI saya merasa bersyukur. Mungkin nanti ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, tetapi itu hal biasa. Ini kan bercerita tentang perbedaan suatu negara ya kan, sebagai bentuk informasi ya kan, biar sahabat-sahabatku mungkin yang tidak pernah ke Malaysia biar tahu suasana di Malaysia sebenarnya itu seperti apa. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kalau di Malaysia sahabat-sahabatku semua, rata-rata itu mobilnya mobil buatan lokal sendiri ya. Ini semuanya mobil-mobil buatan Malaysia, tapi sangat bagus sahabatku semua. Yang ini model lama lah. Kalau untuk model-model yang baru itu lebih bagus-bagus loh. Dan harganya itu juga di sini kata teman saya nggak begitu mahal. Kalau di Indonesia untuk punya mobil seperti ini kan paling tidak harus punya uang 80 juta. Itu pun second ya, nggak baru. Kalau baru harus ratusan juta. Ini sekedar informasi sahabatku semua. Oke, saya akan pergi ke ujung sana ya, untuk menunjukkan suasananya yang sangat bersih dan rapi. Padahal ini hanya tepi sungai saja sahabatku semua, tetapi kalau suasananya bersih, cantik, kita itu nyaman loh jalan-jalan. Bersih banget, lihat, bersih, licin, nggak ada sedikit pun plastik atau sampah ya, atau putung rokok. Dan saya akan menunjukkan hal yang belum ada di Indonesia, tapi di Malaysia itu sudah diterapkan. Salah satunya adalah tempat sampah putung rokok. Mungkin kalau di Indonesia di kota besar mungkin sudah ada ya, mungkin. Saya juga belum pernah datang ke kota besar yang ada di Indonesia. Tapi ini sekelas kota kecil yang tidak begitu besar ya. Tapi ini di Malaysia, lihat. Sampah putung rokok pun juga sangat diperhatikan ya. Meskipun ya kelihatannya sepele, tapi sangat berdampak positif. Lihat, mobil bagus ya. Itu harganya mahal sahabatku semua. Nah itu dia,
macam apa itu, macam buluh itu warnanya hijau, itu adalah sampah putung rokok. Dan ini area merokok juga dibuatkan sendiri. Lihat, keren tidak negara tetangga kita ini? Ini tempat untuk merokok dibuatkan sendiri, sahabat semua. Lihat loh, ini belum ada di Indonesia, tapi di Malaysia sudah diterapkan tong asap putung rokok. Dan ini pun juga sudah siap ada nomor teleponnya. Mungkin kalau ada aduan, tinggal mengadu di nomor teleponnya. Luar biasa sih memang negara tetangga kita, keren. Oke sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan video ini memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan di sini untuk fasilitas publiknya nggak perlu dilakukan ya, meskipun sungai-sungai seperti ini, tapi ada tempat duduknya tersendiri. Dan satu lagi sahabat-sahabatku semua, di Malaysia itu juga ada bus sekolah ya. Bus sekolah ini kegunaannya untuk menjemput atau mengantar anak-anak sekolah. Nah, yang paling sangat tidak ada yaitu tukang parkir ya. Karena memang di sini kalau parkir seperti ini itu gratis ya. Jadi nggak perlu bayar. Kalau petang-petang macam ini. Tak tahu kalau pagi. Setahu saya kalau petang seperti ini tuh parkirnya gratis. Oke sahabat-sahabatku semua, semoga video ini bisa memberikan informasi. Dan jangan lupa yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Yang di sebelah situ itu terminal sahabatku semua, terminal bus. Jadi terminal busnya itu tidak begitu besar karena ini merupakan salah satu kota yang tidak kota besar ya, kota kecil lah, tempat pelancongan. Tapi suasananya rapi banget.